Selamat berjumpa kembali untuk kita semua. Selamat malam untuk semua yang mengikuti renungan malam kita ini. Kita boleh bersyukur, kembali kita boleh berjumpa dan akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Allah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Tuhan Yesus, kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah renungan kami ini, supaya suatu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini boleh memberkati tiap-tiap kami. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami datang menghadap Dikau, bukakanlah rahasia-Mu ini, karena kami manusia berdosa, terbatas pikiran kami akan kebenaran firman-Mu. Tetapi ketika Allah kami itu membukakan hati dan pemikiran kami, sehingga firman-Mu itu boleh kami mengerti. Kami berdoa untuk setiap yang merenungkan perkataan-Mu ini, yang sedang dalam pergumulan, siapakah yang mengasihi dia, suatu dia hidup di dunia ini? Inilah jawabannya yang boleh kami renungkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman-Mu inilah yang boleh dia amini dan boleh dia percayai, dan dia setuju akan kebenaran firman-Mu ini, supaya itu boleh mengobati kerinduan hatinya dan boleh melepaskan dia dari pergumulannya. Tuhan Yesus, adapun pendengar-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, biarlah juga firman-Mu ini boleh menghiburkan dia. Walaupun dia dalam keadaan sakit, ada Allah yang terus mengasihi dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai renungan malam kami ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita boleh berjumpa di malam hari ini. Satu, kerinduan kami, kita semua yang memberikan waktunya, memberikan hatinya, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Dan firman Tuhan ini boleh memberkati tiap-tiap kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ini adalah firman Tuhan yang sering kita mendengarnya. Apalagi ini adalah yang sering dibawakan pas di hari Natal. Makanya sebagai orang Kristen, apalagi dari kecilnya sudah biasa merayakan Natal di gereja, firman Tuhan ini pasti sudah sering kita mendengarnya. Tapi di dalam firman Tuhan ini, inilah puncak kasih Allah kepada kita, supaya firman Tuhan yang sering kita dengar ini menjadi bagian kita. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Mari kita melihatnya. Kalau ada kitab kita, mari kita membukanya secara bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi inilah puncak kasih Allah kepada manusia. Di sini dikatakan
karena begitu besar kasih Allah. Mari kita berhenti sejenak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sifat Allah di sini adalah Allah yang mengasihi. Allah mengasihi saya, Bapak Ibu, saudari yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita mengerti? Apakah kita setuju Allah mengasihi kita? Kalau Allah yang begitu mengasihi kita, apa buktinya Allah mengasihi kita? Makanya saya sebagai suami, apa buktinya saya mengasihi istri saya? Atau sebaliknya, bagaimana bukti kasih seorang istri kepada suaminya? Atau sebagai orang tua, bagaimana dia mengasihi anaknya? Anak-anak bagaimana mengasihi orang tuanya? Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana Allah itu mengasihi kita. Apa bukti kasih Allah kepada aku? Mari kita melihat di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah memberikan anaknya satu-satunya kepada dunia ini. Inilah bukti kasih Allah kepada saya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi kalau kita sebagai suami, apa bukti kasih kita kepada istri kita? Di sini Allah membuktikan kasihnya itu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dari renungan-renungan kita sebelumnya, bagaimana Allah itu menciptakan dunia dan segala isinya, bahkan langit, itu cukup dengan perkataannya saja. Bagaimana juga Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu juga cukup dengan perkataan dan kuasanya. Di sini Allah harus memberikan anaknya yang tunggal itu. Kalau kita berhenti di sini, kenapa Allah itu sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal? Kenapa Tuhan Yesus itu harus naik ke kayu salib? Di sinilah rahasia letak kasih Allah itu. Mari kita lihat lagi sini dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ada dua perbedaan keadaan manusia. Katanya tadi, supaya setiap orang yang percaya, bukan otomatis semua orang beroleh kehidupan itu. Kalau kita lihat di sini, karena kita tahu Injil Yohanes, ketika kita membaca, ketika kita percaya kepadanya, kamu akan memperoleh hidup di dalamnya. Inilah tema Injil Yohanes. Tapi di sini kita lihat bahwa supaya setiap orang yang percaya, saya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang percaya kepada Yesus itu memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Jadi dengan demikian, kalau orang yang menolak, orang yang tidak percaya tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka di sini dikatakan dia akan binasa. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari ke kitab Roma itu ya, Roma 3 ayat 23 dikatakan,
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi status atau keadaan manusia di sini sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, semua manusia yang ada di dunia ini, pasti menerima upah dosa. Bagaimanapun baiknya dia hidup di dunia ini, bagaimanapun dia menjaga pola hidupnya di dunia ini, pasti dia akan menerima upah dosa. Itulah kematian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, boleh kita merenungkannya sejenak bahwa Allah itu mengasihi aku. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya aku yang berdosa ini, yang akan mengalami maut itu, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah bagi kita di malam hari ini. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia ini, Dia bukan menghakimi dunia, tetapi oleh kedatangan Tuhan Yesus, manusia boleh diselamatkan. Jadi kalau demikian, bisa kita lihat bagaimana latar belakang firman Tuhan ini. Inilah percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Bagaimana Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus di waktu malam. Jadi di sini Nikodemus dikatakan dia harus dilahirkan kembali. Dengan kata itu, Nikodemus yang adalah ahli Taurat, yang mengerti semua hukum-hukum Taurat di dalam rumah ibadat bangsa Yahudi, dia tidak mengerti ini. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bagaimana maksudnya dilahirkan kembali itu. Di sini dikatakan, kalau kita lihat ke ayat 14-nya, Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bagaimana katanya? Ayat 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita melihat bagaimana rupanya akibat dari akibat dosa bangsa Israel. Ketika mereka melawan Allah dan Musa, ketika mereka berdosa terhadap Tuhan dan Musa, ada hukuman kepada mereka. Bagaimana hukumannya? Supaya nanti boleh kita membandingkannya dengan Yohanes 3 ayat 16 ini. Kenapa manusia dikatakan binasa di sini? Mari kita melihatnya di Bilangan 21. Bilangan 21 ayat 4 mulai. Mari saya akan bacakan untuk kita. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat tahan lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak."
Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga bangsa dari orang Israel yang, saya ulangi, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Iya. Jadi sewaktu kurungan ini, ku dengar lagi itu khotbah pendeta kita, bagaimana di sini percaya di dalam Yohanes 3:16 tadi. Karena tadi kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi waktu ku dengarkan khotbahnya, renungan gitu, apa arti percaya di sini? Dikatakan di situ, setujukah aku apa yang dibuat oleh Allah itu? Setujukah aku pemberian Allah ini, di dalam Yesus ini aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Karena kalau kita lihat dari latar belakang bangsa yang Israel ini, ya suatu mereka berada di Mesir, mereka diperbudak. Di situ setuju gak setuju, semua dikeluarkan dari tanah Mesir. Jadi Allah tidak meminta persetujuan mereka, dikeluarkan aja semua bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Makanya suatu mereka keluar dari Mesir itu, ada waktu mereka berada di padang gurun, inilah yang terjadi. Apa dia katanya? Ayat 5 saya baca, bilangan 21 tadi. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Terjadi ketidaksetujuan terhadap Allah dan Musa. Mengapa kamu keluarkan kami dari sini? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka tidak setuju tentang apa yang dilakukan oleh Allah dan Musa. Makanya mereka bersungut-sungut. Tetapi, apa tadi sini? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi sini Allah sendiri yang menyuruh ular-ular itu untuk memagut bangsa Israel yang melawan Allah ini. Jadi suatu mereka berdosa, ada hukuman, ada akibatnya. Mereka dipagut sehingga banyak di antara mereka yang mati. Jadi dengan demikian, apa jalan keluarnya? Mari kita lihat ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya jauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut,
jika ia melihatnya akan tetap hidup. Inilah jalan keluarnya yang dibuat Allah dengan perantaraan Musa. Maka Musa disuruh membuat ular tedung dan taruh itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ketika dia melihat ular tembaga itu, dia akan selamat, dia akan sembuh. Makanya kalau kita kembali ke Yohanes 3:16 tadi, inilah jalan keluar yang sudah dibuat oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita setuju tentang apa yang sudah dibuat oleh Allah ini? Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus. Kalau kita setuju, kita akan memperhatikannya dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana kalau orang yang menolaknya? Dia akan binasa. Seperti kita bilang ini tadi, ketika mereka sudah dipagut oleh ular, waktu mereka sudah berdosa, ada dibuat oleh Musa ular tembaga yang ditinggikan, supaya bangsa Israel yang sudah dipagut dan bisa ular itu akan mematikan mereka. Ketika mereka melihat ular itu, sembuhlah penyakit, sembuhlah bisa ular itu tadi. Bisa ular itu tadi tidak ada lagi kuasanya untuk mematikan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, begitu jugalah dengan Yohanes 3 ayat 16 ini. Ketika Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, bagian kita setuju dan mempercayai apa yang sudah diberikannya itu. Ketika kita menolaknya, ketika kita mengabaikannya, maka kita akan menerima akibat dari dosa itu. Seperti bangsa Israel ini yang sudah dipagut ular, biarpun dia sudah diberitahu oleh Musa, ini jalan keluarnya. Siapa yang melihat ular tembaga ini yang sudah tinggikan, dia akan selamat. Bagaimana kalau orang yang tidak mau memperhatikan? Dia akan mati oleh bisa ular itu. Jadi Bapak Ibu, apakah firman Tuhan ini kita boleh menyetujuinya? Bagaimana sikapku setelah ku dengar firman Tuhan ini? Ayat 9, bilangan 21 tadi. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bangsa Israel yang sudah melawan Tuhan dan Musa, mereka sudah berdosa. Ketika apa yang sudah dibuat Musa ini, dia sudah dipagut oleh ular itu. Ketika dia melihat apa yang dibuat oleh Musa, tetaplah dia hidup. Begitu juga dengan kita. Allah sudah membuat bagiannya. Bagian kita apa? Inilah dengan memperhatikan apa yang sudah diperbuat oleh Allah kita itu. Ini anakku sudah kuberikan, supaya kamu yang percaya, yang memperhatikan apa yang sudah kubuat ini, engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pemberian Allah sudah diberikannya kepada kita. Sekarang bagian kita. Seperti bangsa Israel tadi, ketika dipagut ular, dilihatnya apa yang dibuat Musa, tetaplah dia hidup. Kita pun seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi setelah mendengar firman Tuhan ini, bagaimana harus sikap kita? Inilah kasih Allah yang paling besar kepada kita. Ketika kita menerima, ketika kita setuju
apa yang diperbuat oleh Tuhan itu. Inilah bagian kita. Inilah tandanya Allah mengasihi kita. Inilah satu jenis kasih Allah kepada kita untuk malam hari ini. Jadi setelah ini kasih Allah, besok kita akan melihat lagi satu jenis kasih Allah ini. Nah, kalau jenis kasih Allah yang satu ini yang kita baca ini, inilah jenis kasih Allah. Bagaimana Allah mengasihi kita itu, dampaknya sekarang dan sampai kehidupan yang akan datang. Ini kekal. Makanya inilah yang diperbuat oleh Allah. Seperti permulaan tadi, bagaimana Allah itu? Bagaimana Allah itu mengasihi aku? Suatu dia menciptakan manusia itu, ya dia cukup dengan perkataannya saja. Dan bagaimana juga dia mengeluarkan bangsa Israel tadi, dia tidak cukup dengan perkataan dan kuasanya. Tetapi untuk membebaskan kita, untuk membuat kita tidak binasa, tidak mengalami maut itu, Yesus harus dikorbankan. Ini sama ya, bagaimana pengalaman Abraham yang mengorbankan anaknya satu-satunya, itulah Isa. Inilah gambaran bagaimana Allah itu mengorbankan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, supaya saya dan Bapak Ibu saudari boleh diselamatkan. Jadi kalau kita melihat lagi, bagaimana kasihku terhadap anakku? Ya pasti aku berjuang membesarkannya, menyekolahkannya. Ya pasti kita sebagai orang tua mengerti tentang kasih itu. Nah begitu juga Allah mengasihi saya dengan memberikan anaknya yang tunggal. Dia sudah membuat jalan keluarnya supaya saya, Bapak Ibu saudari tidak mengalami maut kematian. Karena suatu manusia, kalau kita lihat di kitab Kejadian itu, ketika manusia tidak lagi mempercayai atau melawan Allah, disitulah dosa itu sudah merasuki manusia dan akibatnya itulah kematian. Karena suatu manusia ditempatkan di Taman Eden itu ada perintahnya yang sudah diberkatakannya. Ketika kamu memakan buah pohon ini, pasti engkau mati. Makanya ketika Adam dan Hawa memakannya, dia pasti akan mati. Makanya suatu dia makanya itu, bagaimana Kain membunuh Habel, terjadilah kematian. Jadi Bapak Ibu, ini jugalah firman Tuhan. Inilah kasih Allah. Allah memberikan kasihnya kepada kita. Allah sudah membuat apa yang harus dia lakukan. Inilah dari sisi Allah sudah mengaruniakan anaknya kepada kita. Jadi dari sisi kita harus setuju dan mempercayai, menerima apa yang diberikannya itu. Jadi sebagai ilustrasinya, ya ini mudah ya. Bagaimana sebagai ibu di rumah tangga, pasti dia mengasihi suami dan anaknya. Dibuatnya lah nasi, dimasaknya lah makanan, dan dihidangkannya di meja. Jadi ibu itu mengharapkan supaya semua keluarga datang ke meja makan dan menikmati makanan itu. Tetapi ketika satu anggota keluarga tidak mau memakannya, ya kelaparan dia. Karena ibu mengasihi suaminya dan anaknya dengan memasak makanan dan menghidangkannya di meja. Ketika
keluarga datang dan memakannya, ya dia akan kenyang. Ada satu anggota keluarga yang tidak memakannya, ya pasti dia kelaparan. Begitu juga dengan Allah kita itu. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Inilah kasih Allah itu. Saya bacakan sekali lagi. Yohanes 3:16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah arti tujuan Allah mengasihi kita. Dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya orang yang percaya, Bapak Ibu saudara-saudari diajak untuk percaya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Allah mengasihi kita. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya ini bisa kita buat nama kita pribadi. Karena begitu besar kasih Allah akan Bapak Tia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Bapak Tia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini juga bisa menjadi renungan kita. Bisa nanti kita ganti dunia itu dengan nama kita pribadi. Saya bacakan sekali lagi, setelah itu kita berdoa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah renungan kita untuk malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Bagaimana Allah itu sangat mengasihi kami. Bukti Allah mengasihi kami, itulah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, dengan kematian Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang setuju tentang apa yang sudah dilakukan Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, sejauh inilah yang boleh kami merenungkannya. Tapi firman-Mu ini pasti tinggal di dalam hati kami. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati kami, supaya suatu kami kembali merenungkan arti kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu ini menjadi bagian kami. Kami memiliki hidup yang kekal, tidak lagi binasa. Karena kami tahu juga bagaimana ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir itu, mereka tidak setuju tentang apa yang dilakukan Allah, sehingga mereka bersungut-sungut melawan Allah dan Musa, sehingga mereka berdosa. Allah menyuruh ular-ular tedung itu, sehingga memakuti mereka. Bisa ular itu membuat bangsa Israel mati. Tetapi Allah mengasihi bangsa Israel. Allah membuat jalan keluar dengan menyuruh Musa membuat ular tedung yang ditinggikan, supaya setiap bangsa Israel melihat kepada ular tedung itu yang sudah tinggikan itu, mereka tetap hidup. Begitu juga dengan kami, Tuhan Yesus. Allah telah mengorbankan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya ketika kami percaya, setuju, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah yang boleh kami renungkan. Kalau besok kami akan melihat jenis kasih Allah yang lain, supaya kami boleh membedakan bagaimana jenis kasih Allah itu yang boleh kami pelajari. Dengan belajar itu, kami semakin mengenal, semakin mengasihi, dan semakin mengerti bagaimana Allah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya di malam hari ini.